ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Oh ya, izin bertanya, Ustaz. Saya pernah mendengar satu kisah pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah menghukum seseorang yang salah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Dicambuk, kemudian berdiri lagi, dicambuk, berdiri lagi, sampai kemudian di penjara dan dihukumi bahwa orang-orang tidak boleh bermajelis lagi dengan beliau. Dan pertanyaan saya, Ustaz, kenapa sampai sedemikian gitu perlakuan Khalifah Umar kepada orang itu, dan ibrah apa yang bisa kita ambil gitu dari perlakuan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, segitu saja pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang disebutkan itu populer ya, berada di buku-buku sejarah, di buku-buku sirah, dan lebih pentingnya lagi berada di buku-buku akidah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah, diriwayatkan pula oleh Abu Ismail Al-Harawi dalam kitab Dambil Kalam, dan diriwayatkan oleh banyak dari ulama. Dan itu kisah tidak diragukan keabsahannya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan Sabiq bin Al-Asal. Dia menafsirkan beberapa ayat dari awal surah Ad-Dariyat dengan pendapatnya sendiri, atau mempertanyakan sebagian hal yang jelas dari ayat-ayat. Maka oleh Umar bin Khattab dicambuk seperti yang ringkasan kisah yang disebut oleh penanya. Iya. Ibrahnya di situ pertama itu terkait dengan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan Umar itu bagaikan pintu yang menutup segala fitnah, tidak bisa melewatinya. Maka begitu Umar meninggal, pintu itu dipecahkan. Maka masuklah berbagai fitnah di tengah umat setelah meninggalnya Umar, termasuk terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Radhiyallahu taala anhuma. Iya, terhadap Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Maka kisah itu juga menunjukkan tentang besarnya pembahasan akidah di kalangan para as-salaf. Itu berbicara tentang ayat-ayat Allah, tentang hadits Rasulullah, apalagi tentang keyakinan-keyakinan tetap. Kalau dia miring di dalam hal tersebut, itu bukan masalah kecil di tengah para ulama dan di tengah para pemerintah. Sebab Umar itu dua posisinya, beliau pemerintah dan beliau juga ulama. Iya. Dan di situ terdapat pentingnya pemerintah itu memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu. Sebab orang-orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu ini sumber kerusakan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak orang yang bicara tanpa ilmu, tidak paham tentang dalil-dalil syariat, tapi masuk di dalam hal-hal besar. Dan kadang dia paham dalam agama, tapi bicara pada hal yang bukan wewenangnya. Bicara pada hal yang bukan wewenangnya. Dan itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.